an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan dan berbagai macam nikmat untuk sama-sama hadir dalam kajian virtual, kajian Islam Kafah Nasaruddin Umar Office. Tak lupa pula menyertai kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan dengan contoh baik dan teladan dari beliau menyelamatkan kita di dunia ini dan menjadi syafaat di kehidupan kita di akhirat kelak. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita memulai, kami kembali ingin menyampaikan sebagaimana sedang kita laksanakan bahwa kajian kafah, alhamdulillah pada bulan ini memasuki bulan puasa berganti format. Yang sebelumnya kajian filsafat di hari Senin, insya Allah akan rutin di hari Rabu. Begitu pula dengan kajian-kajian yang lain hanya ada pada Rabu sore dan Jumat sore. Sedangkan untuk pengajian Syekh kita, Syekh Dr. Abdul Aziz Abbasi, yang sebelumnya di hari Jumat malam untuk bulan Ramadan karena akan bersamaan dengan jadwal tarawih, jadi dilaksanakan sore hari Kamis. Insya Allah akan kembali lagi jika setelah bulan Ramadan. Adapun tema pada kajian kita sore hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Abdul Muhid Nawawi MA, yaitu filsafat hidup, filosof berpuasa. Baik untuk materi dan kajian kita sudah di-share oleh Ustadz Muhid melalui chat. Ibu Bapak boleh atau silakan membuka link yang ada di chat room Zoom untuk mengakses bahan materi kita pada sore hari. Baik, selanjutnya marilah kita menyimak bersama materi dari Ustadz kita terkait tema filosof berpuasa. Kami silakan. Ya, terima kasih Ustadz Karim Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara kajian Islam Kafah, dan kita kali ini akan kembali membahas tentang filsafat hidup. Dan karena ini bulan puasa, kita coba bicara tentang bagaimana kalau cara pandang filosof tentang puasa. Dan saya pikir saya langsung mulai saja karena tentu saja kita ada waktu berbuka nanti. Para partisipan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Sering dipahami bahwa agama itu seperti datang untuk mengendalikan tubuh. Setiap aktivitas agama seakan-akan adalah gerakan. Setiap aktivitas agama, misalnya ritual-ritual ya, seperti puasa secara khusus, adalah gerakan yang hendak memusuhi tubuh. Bahkan untuk menghukum tubuh. Agar tubuh itu, dengan semakin tubuh dihukum, ya semakin banyak pahala yang hadir. Tubuh bagaikan pusat nista. Dan agama datang untuk memberangus nista itu. Karena itu tubuh pun menjadi diberangus ya oleh agama. Nah, ketika syariat mewajibkan puasa, sama yang terbayang kemudian adalah bahwa betapa agama memusuhi tubuh. Nah, kenapa saya sebut demikian? Karena ya bukankah misalnya tubuhlah yang membutuhkan makan.
tubuhlah yang membutuhkan minum, tubuhlah yang membutuhkan relasi seksual. Dan pada saat berpuasa, kita dilarang untuk melakukan semua. Jadi kesan bahwa tubuh itu dimusuhi oleh agama, ya cukup kuat. Bahkan di awal-awal sebelum Ramadan, akhir-akhir sebelum Ramadan itu ada kontroversi. Apakah warung harus ditutup? Warung makan maksud saya. Harus ditutup, dan banyak yang setuju bahwa warung makan harus ditutup. Karena kenapa? Dalam hal ini warung makan adalah pelayan bagi kesenangan tubuh. Pelayan apa? Kesenangan tubuh apa? Ya untuk makan, jadi warung dianggap pelayan bagi kesenangan tubuh. Yang karena itulah dia harus ditutup. Sedangkan syariat puasa datang untuk memusuhi tubuh. Jadi pertanyaannya seperti ini. Sedemikian bencikah agama kepada tubuh? Apakah sedemikian benci agama ini kepada tubuh? Nah, pemahaman manusia, jadi kita mulai lihat dari segi filsafatnya, bahwa pemahaman manusia tentang realitas, tentang kenyataan ini sepertinya memang tidak bisa mengelak dari pandangan adanya dua yang berbeda. Ada dua hal yang berbeda. Apa dua hal yang berbeda itu dalam realitas, dalam kenyataan? Yang pertama adalah realitas yang kasat mata. Dan yang kedua adalah realitas yang tidak kasat mata. Atau istilah lainnya itu yang material dan yang tidak material. Yang empiris dan yang rasional. Yang kasar, ya, materi kasar dan yang halus. Begitu seterusnya. Selalu ada dua hal. Yaitu sesuatu yang kasat mata dan tidak kasat mata. Nah, kalau kita lihat pandangan bahwa ada yang namanya tubuh, ada yang namanya raga, dengan ada yang namanya jiwa, ya juga seperti itu cara pandangnya. Tubuh adalah perwakilan terhadap sesuatu yang kasar. Sedangkan jiwa ya, adalah sesuatu yang yang lebih halus. Nah, pemahaman tersebut bisa sebatas pemahaman tentang realitas yang tidak satu, yaitu bahwa realitas ternyata ada dua hal. Bisa saja itu artinya pandangan seperti itu ingin memahami bahwa ada dua hal. Tetapi pada tingkat lanjut itu mulai ada penilaian. Penilaian apa? Ya, penilaian bahwa salah satunya lebih baik dari yang lain. Ya, realitas kasat mata dianggap lebih tidak baik dibanding realitas yang tidak kasat mata. Ya, yang tubuh, katakanlah perbandingannya tubuh dengan jiwa, maka jiwa lebih baik daripada tubuh. Ya, tadi kan hanya pembedaan, tapi sekarang atau belakangan bisa saja muncul yang namanya penilaian. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih baik? Ya. Di dalam Islam dan juga agama-agama lain seperti Kristen dan Yahudi, ya, dipahami bahwa yang lebih utama adalah sesuatu yang tidak material atau yang halus. Ya, sedangkan yang materi kasar itu berada levelnya di bawahnya. Jadi level materi yang halus, yang kasar itu berada di bawah materi atau sesuatu yang lebih halus. Katakanlah kalau antara jiwa dengan badan atau tubuh, ya lebih mulia jiwa daripada tubuh. Kalau jasmani dan rohani, maka lebih mulia yang rohani daripada yang jasmani. Tapi kalau kita lihat, sesungguhnya pemahaman seperti tadi itu, pembagian seperti itu, kemudian penilaian mana yang lebih mulia dan seterusnya, itu bukan khas agama. Filosof seperti Plato memiliki pemahaman yang tidak jauh beda. Baginya, menurut Plato, ada yang bernama dunia ide dan ada yang bernama dunia kasat mata. Nah, dunia ide ya adalah yang utama. Karena di sanalah sesungguhnya asal dunia kasat mata ini. Nah, kedua dunia ini memiliki ciri berbeda. Apa bedanya? Dunia ide bersifat tetap.
tidak material, bersifat abadi, tidak berubah, halus, dan seterusnya. Sebaliknya, dunia kasat mata itu tidak tetap, selalu berubah, tidak material, kemudian bukan tidak material, justru material, kemudian selalu berubah, ya tidak abadi, kasar, dan seterusnya. Umpamanya seperti ini, bahwa Ustadz Karim Bakri ini kan yang kita lihat di layar Zoom ini adalah bentuk kasarnya, ya, bentuk material. Sedangkan ada Ustadz Karim Bakri dalam bentuk di dunia ide, sesuatu yang tidak kasar, sesuatu yang lebih halus, dan bentuknya tidak berubah. Yang di sana itu tidak pernah berubah. Kalau Ustadz Karim Bakri di di dunia ini berubah. Sekarang masih ganteng. Suatu saat nanti umur bertambah, dia sudah mulai berkurang kegantengannya. Ya itu ciri di alam material, karena tidak dia terganggu oleh waktu. Ada ruang, waktu itu mengganggu. Sedangkan bentuk atau aslinya Ustadz Karim Bakri di dunia ide itu tidak demikian. Dia tetap selalu ada, kemudian abadi, kemudian tidak berubah. Nah, pandangan seperti di atas di dalam agama dilanjutkan lebih jauh. Ya, manusia mempunyai dimensi material dan dimensi tidak material. Nah, kalau kita sendiri sebagai manusia, sebelum berbicara bahwa seperti Plato tadi beda ya, tapi kalau secara dipahami juga secara umum bahwa manusia punya dimensi yang material dan dimensi tidak material. Yaitu apa? Yaitu tubuh dan jiwa. Jadi saat bersamaan dua-dua ini ada di dalam diri kita. Ada tubuh kita, ya, ada jiwa kita, atau ada jasmani kita, ada ruhani kita. Nah, tentu saja di dalam agama jiwa dianggap lebih utama dari tubuh. Nah, kedua entitas ini, kedua macam ini memiliki kecenderungannya yang masing-masing yang berbeda. Ya, tubuh kita, jasad kita, ini memiliki kecenderungan badani. Seperti apa? Seperti makan, ya, minum, dan hasrat seksual, seperti yang tadi disebutkan. Sedangkan jiwa tidak demikian. Ya, jiwa itu lebih condong kepada hal-hal yang bersifat ketuhanan. Dan tubuh menjadi belenggu bagi jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini satu pandangan. Nah, relasi tubuh dengan jiwa ini di dalam agama mendapatkan persamaannya dengan relasi antara dunia dengan akhirat. Dunia itu apa? Dunia adalah segala hal yang berkaitan dengan hal yang material dan sifatnya rendah atau nista. Konon kata dunia, ya dunia itu bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu berarti rendah. Adapun akhirat selalu berkaitan dengan hal yang spiritual. Dengan demikian, yang bersifat akhirat ini menjadi jauh lebih mulia daripada itu. Nah, hingga penjelasan tadi sudah mulai ada tampak pembedaan penilaian, tapi belum ada benci, ya belum ada benci tubuh. Tadi kita akan membahas tentang apakah agama itu membenci tubuh dalam hal ini. Belum muncul benci itu, hanya yang ada adalah pembedaan. Dan lebih jauh adalah penilaian, mana yang lebih mulia di antara yang lain, mana yang lebih utama di antara yang lain, mana yang lebih baik di antara yang lain. Tapi belum masuk kepada, belum tampak adanya benci. Nah, relasi tubuh dan jiwa, sebagaimana telah dijelaskan tadi, adalah pemahaman umum di dalam agama. Namun tidak semua pemahaman itu membuat tubuh tampak dibenci. Hanya dianggap lebih rendah derajatnya dibanding jiwa. Nah, paling tidak nih ada dua kecenderungan pemahaman lain yang muncul dari tadi. Jadi pemahaman tadi itu muncul lagi pemahaman yang lain. Ada dua. Nah, pertama, relasi tubuh dengan jiwa berawal dari menyatunya tubuh dengan jiwa yang memang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tubuh dan jiwa kita ini
menyatu dalam bentuk yang sekarang kita alami, karena ini kehendak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang seperti ini. Dan relasi tersebut mendefinisikan manusia itu apa. Jadi ketika tubuh kita menyatu, maka terdefinisikanlah siapa kita ini. Manusia itu siapa. Waktu manusia masih berada di alam arwah, ya belum disebut manusia. Dia hanya disebut manusia ketika menyatu ya antara tubuhnya dengan jiwanya atau ruhnya. Jadi ya menyatunya tubuh dengan jiwa membuat manusia menjadi manusia. Begitu pula tidak menyatunya atau terpisahnya jiwa dengan tubuh membuat manusia bukan manusia lagi. Nah, itu satu pandangan. Ini pandangan, saya sebutnya pandangan pertama. Pandangan yang kedua tentang relasi tubuh dengan jiwa sama tadi, berawal dari menyatunya tubuh dengan jiwa. Tetapi dipahami bahwa jiwa sesungguhnya, jiwa ini sesungguhnya tidak nyaman berada di dalam tubuh. Kenapa? Karena tubuh membawa pengaruh buruk. Membawa pengaruh buruk. Selama berada dalam tubuh, ini menurut pandangan yang kedua, itu adalah siksaan bagi jiwa. Karena itu banyak pandangan tentang hal ini bahwa jiwa itu terpenjara dalam tubuh. Atau tubuh adalah penjara bagi jiwa. Nah, pandangan ini tentu saja tadi berbeda dengan pandangan yang pertama. Berbeda. Nah, pandangan yang kedua ini, pandangan yang kedua ini mendefinisikan manusia bukan dengan menyatunya tubuh dengan jiwa. Ya, tetapi lebih mendefinisikan manusia dengan jiwanya saja. Jiwanya saja. Bukan tubuhnya. Nah, kalau tadi kita kembali kepada pertanyaan pertama, apakah agama membenci tubuh? Maka kalau melalui pandangan kedua inilah kebencian agama itu tampak pada tubuh. Jadi kalau agama berpandangan seperti ini, tidak seperti pandangan yang pertama tadi, maka memang tampak kebencian agama kepada tubuh. Ya karena tadi tubuh dianggap penjara bagi jiwa. Nah, pemahaman kedua ini yang membuat agama tampak membenci tubuh. Hal itu bisa dilihat. Nah, ketika puasa dimasukkan dalam kerangka berpikir ini. Ya. Tadi kan ada dua kerangka kan, kerangka berpikir pertama dan kerangka berpikir kedua. Nah, maka akan kelihatan. Coba kita lihat ya pada kerangka berpikir yang kedua tadi, kerangka pemahaman yang kedua yang tampak membenci tubuh, menganggap jiwa terpenjara dalam tubuh atau menganggap tubuh sebagai penjara bagi jiwa. Nah, ini kerangka pemahaman yang kedua. Nah, pada kerangka pemahaman kedua ini tubuh jelas menjadi objek puasa. Tubuh ya. Jadi seakan-akan objek puasa itu hanya tubuh. Buktinya ya, ada upaya untuk tidak makan, ada upaya untuk tidak minum, ada upaya untuk tidak melampiaskan hasrat seksual. Yang jelas-jelas merupakan kegemarannya tubuh. Nah, ketiga kegemaran tubuh itu biasanya dalam hidup memang ya kenyataannya. Kadang memang bukan lagi, biasanya kan makan, minum, dan relasi seksual itu sungguhnya kan untuk menjaga kehidupan, tujuan utamanya. Ya, tetapi memang kenyataannya bukan lagi menjaga kehidupan, tetapi sudah menjadi pelampiasan hasrat. Apa maksud saya? Maksudnya misalnya makan kan pada saatnya memang penting karena menjaga kehidupan, tapi kadang memang makan itu sudah berlebihan sehingga bukan lagi untuk menjaga kehidupan. Nah, karena itulah menurut pandangan kedua ini tubuh dianggap membawa pengaruh buruk bagi jiwa. Nah, karena itu penyatuan tubuh dengan jiwa membuat jiwa ikut-ikutan menjadi buruk, ya, menjadi buruk karena terpengaruh keburukannya tubuh. Jadi menurut pandangan kedua ini, jadi agar jiwa tetap dalam kesuciannya, ya,
caranya adalah dengan melepaskan diri atau jiwa melepaskan dirinya dari pengaruh buruk tubuh. Nah, karena itulah wajar apabila tubuh menjadi dibenci. Nah, itu pandangan. Saya langsung kepada pandangan yang kedua ya, lebih menjelaskan mengapa ada pandangan bahwa agama itu membenci tubuh. Nah, kita lihat kerangka pandangan pertama dihubungkan dengan puasa. Tadi kita sudah menghubungkan puasa dengan kerangka pandangan kedua yang memang tampak ada kebencian dengan itu. Pada kerangka pemahaman pertama, ya, dipahami bahwa puasa memang menjadikan tubuh sebagai objek. Ya, jadi sama dengan yang kedua. Pandangan kedua juga melihat bahwa puasa menjadikan tubuh sebagai objek. Sedangkan yang pandangan pertama sama. Tapi kerangka berpikirnya beda. Nah, kerangka berpikir pada kerangka pemahaman pertama itu tadi kembali kepada yang asal. Bahwa menyatunya tubuh dengan jiwa adalah kehendak Tuhan. Dan karena kehendak Tuhan, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dengan menyatunya inilah manusia bisa disebut manusia. Karenanya relasi tubuh dengan jiwa adalah relasi yang pasti bagi manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi manusia tidak membuat dirinya membenci tubuhnya. Justru tubuhnya ini suatu bagian yang penting bagi dalam konsep tadi. Karena menyatunya tubuh dengan jiwa adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau membenci penyatuan ini berarti membenci kehendak Tuhan. Kalau menjadikan tubuh sebagai penjara bagi jiwa, maka berarti membenci kehendak Tuhan yang ingin menyatukan. Sedangkan tidak ada kan orang yang mau terpenjara kan. Ustaz Karim Bakri misalnya terpenjara. Itu kan bukan keniscayaan, pasti sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau begitu, nah menurut pandangan pertama ini keliru. Menurut pandangan pertama bahwa menyatunya tubuh dengan jiwa itu adalah kehendak Tuhan. Nah, memang masing-masing tubuh dan jiwa memiliki karakter berbeda. Karakternya berbeda. Dan bahkan tampak bertentangan. Kita sudah bisa paham lah bagaimana karakter tubuh dan karakter jiwa itu bertentangan. Tetapi menurut pandangan yang pertama ini, perbedaan itu hadir bukan untuk dipertentangkan. Perbedaan itu hadir bukan untuk dipertentangkan. Bahkan perbedaan itu hadir ya, sebagai tangga penting bagi manusia untuk menapaki kesempurnaannya. Jadi perbedaan itu hadir ya, untuk manusia menapaki tangga-tangga kesempurnaan. Baik kesempurnaannya sebagai manusia yang punya tubuh maupun kesempurnaannya sebagai manusia yang memiliki jiwa. Jadi justru contohnya puasa. Puasa itu bukan untuk memberangus tubuh, tetapi justru untuk membuat tubuh menjadi lebih sempurna dan jiwa juga menjadi lebih sempurna. Nah, ini menurut pandangan yang pertama. Nah, pemahaman pertama ini menyadari bahwa manusia bukan manusia jika hanya tubuh saja. Demikian pula bukan manusia jika hanya jiwanya saja. Ya, manusia adalah tubuh dan jiwa di saat bersama. Dan puasa, ya, demikian pula puasa bukan puasa jika hanya makan, tidak berhenti. Demikian pula puasa bukan puasa jika hanya tidak makan saja, tanpa makan sama sekali. Jadi puasa itu ya makan dan tidak makan. Atau menahan dan berbuka. Bukan salah satunya. Bukan salah satunya. Jadi pemahaman yang pertama ini tidak setuju dengan pemahaman yang kedua bahwa tubuh ini sebagai penjara bagi jiwa. Tidak sepakat dia. Sebaliknya, menurut pemahaman yang pertama, jiwa bukan penghalang bagi Tuhan. Sebaliknya, tubuh juga bukan penghalang bagi jiwa. Karena itu, urusan tidak makan, tidak minum, dan tidak berelasi seksual itu bukan urusan penyiksaan kepada Tuhan. Tetapi justru
menjadi alat bagi keduanya, baik tubuh maupun jiwa, untuk menjadi lebih sempurna. Ya, karena itu sesungguhnya, yang menurut pandangan yang pertama ini, ada kekeliruan yang selama ini, yang selalu melihat ketika puasa itu urusan tubuh. Tidak. Urusan puasa adalah justru pendidikan bagi kedua-duanya, baik pendidikan bagi tubuh maupun pendidikan bagi jiwa. Bagaimana pendidikan bagi tubuh ketika orang berpuasa? Ya, ketika orang tidak makan, ketika orang tidak minum, ketika orang tidak melakukan relasi seksual, maka sungguhnya tubuh diistirahatkan. Dan pada dasarnya istirahat itu adalah sesuatu yang wajar terjadi pada manusia. Siapa orang yang mau bekerja terus tanpa istirahat? Kan tidak ada. Tidak ada yang mau. Misalnya Ustaz Bakri bekerja di sebuah perusahaan tapi tidak pernah istirahat. Tidak ada waktu istirahat. Waktu saya atau kita mungkin dulu sekolah kan, tetap ada waktu istirahat. Sesingkat apapun ada waktu istirahat. Kemudian siswa-siswa atau santri ke kantin. Habis itu baru lagi masuk ke kelas. Selalu istirahat itu adalah sesuatu yang penting. Buat apa tubuh itu istirahat? Untuk kebaikan tubuh itu sendiri. Jadi agar tubuh itu sempurna kerjanya, maka perlu ada jeda-jeda. Ya, istirahat-istirahat. Ya, juga termasuk istirahat makan, istirahat minum, dan seterusnya. Istirahat itu penting. Justru kalau nggak ada istirahat, suatu saat tubuh itu akan hancur karena kecapean. Jadi tidak makan dan tidak minum justru tidak untuk membuktikan permusuhan kepada tubuh, tapi justru sebagai bukti persahabatan dengan tubuh. Nah, karena dengan demikian tubuh terjaga kesegarannya, terjaga kebugarannya, sehingga dia tetap bisa bertahan sebagai tubuh yang baik. Nah, ini untuk tubuh ya. Jadi puasa tidak untuk memusuhi tubuh, tapi justru membuat tubuh ini semakin optimal, maksimal kerja. Nah, bagaimana dengan jiwa? Ya, bagaimana dengan jiwa? Ketika orang tidak makan, tidak minum, dan tidak berrelasi seksual, bagi jiwa ini juga adalah pendidikan. Bagi jiwa ini juga adalah pelatihan. Pelatihan seperti apa yang dijalani oleh jiwa ketika melakukan puasa? Jiwa diajari untuk memperbaiki cara pandangnya kepada materi. Memperbaiki cara pandangnya kepada materi. Jadi yang dijaga, yang dilakukan oleh jiwa ketika berpuasa adalah memperbaiki atau memperbaharui atau merefresh kembali, menyegarkan kembali pandangan dia tentang hal-hal material. Hal-hal material. Ya, cara pandang itu yang paling penting seperti itu. Bahwa ada satu yang terjadi pada materi. Ada sesuatu yang terjadi pada materi yang tidak bisa tidak terjadi. Apa? Makan. Makan adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak untuk materi. Jiwa butuh ini butuh makan. Tubuh ini butuh makan. Kalau tidak dia akan mati. Kemudian minum. Jadi ketika puasa melarang membuat kita menahan makan, justru untuk menyadarkan kepada jiwa bahwa makan dan minum ini penting bagi jiwa. Ya, relasi seksual juga penting bagi tubuh. Jadi jiwa menyadari itu bahwa ini penting. Ini tidak terelakkan bagi tubuh. Karena itu yang dipelajari oleh jiwa banyak hal-hal yang tidak mungkin dielakkan oleh tubuh. Tiga hal itu cuma contoh saja, banyak. Yang lain misalnya bahwa lama-kelamaan tubuh ini akan menua, tubuh ini akan hilang, akan mati dan seterusnya. Ini juga pelajaran yang harus dipahami oleh jiwa. Ya, jangan sampai jiwa ini lupa bahwa suatu saat tubuh ini akan mati.
kehilangan dan kehilangan adalah sesuatu yang pasti dalam hidup. Sampai ada yang mengatakan seperti ini. Kehidupan adalah tentang kehilangan. Lama-lama setelah menua mulai gigi hilang, ya, rontok satu-satu. Kemudian rambut juga mulai hilang dan seterusnya. Kehilangan. Sel-sel dalam tubuh mulai kehilangan, membuat kita kemudian menua dan keriput dan seterusnya. Ya, kehidupan adalah kehilangan. Adalah tentang kehilangan. Nah, puasa ini mengajari tubuh itu. Nah, itu dari pelajaran itu, satu hal yang penting dipahami oleh jiwa adalah bahwa hal-hal itu tidak bisa dikendalikan oleh jiwa. Nah, hal-hal itu tidak bisa dikendalikan oleh jiwa. Nah, apa yang perlu dikendalikan oleh jiwa adalah cara pandang dia terhadap kehilangan. Cara pandang dia terhadap hal-hal yang material itu yang perlu dia, itu berada dalam kekuasaan dia. Ya, dia bisa melakukan apapun, apakah mau hanyut kepada perubahan itu atau tidak hanyut kepada perubahan itu adalah kekuasaannya jiwa. Tetapi perubahan-perubahan itu tidak berada di dalam kekuasaan. Tidak berada dalam kekuasaan. Itu berada di luar kendalinya jiwa. Nah, itulah yang dipelajari oleh jiwa ketika jiwa harus berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, begitu banyak yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak kejadian, betapapun tingginya ilmu pengetahuan, tetap ada kejadian-kejadian tidak terduga itu selalu terjadi. Bencana, macam-macam itu berada. Dan itu perlu disadari oleh jiwa dengan cara berpuasa. Nah, apabila jiwa sudah menyadari itu, maka dia bisa menyiasati bagaimana menghadapi. Bagaimana berhadapan dengan hal-hal seperti itu, dan jiwa tetap berada pada titik puncak produktivitas. Ya, jiwa tetap sedih. Ya, kalau kehilangan pasti sedih. Tetapi jangan sampai kesedihan itu membuat jiwa hanyut sehingga kehilangan produktivitas. Apalagi sampai melupakan bahwa semua ini adalah ketentuan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula perubahan ada dalam bentuk yang baik. Misalnya Ustadz Karim Bakri misalnya semakin banyak uangnya. Dulu uangnya cuma berapa, tapi setelah menikah uangnya makin banyak. Itu juga perubahan-perubahan yang jiwa harus bisa mengantisipasi. Kalau jiwa gagal mengantisipasi itu, maka dia akan mengalami kehancuran. Nah, sebelum kita diskusi, saya ingin menyampaikan satu hal ya.